pemeriksaan kayak ANC dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kita cek leopardnya ya, kepalanya di mana, ya, DJJ-nya berapa, ya, pokoknya sampai ke udah pendarahan atau belum di genitalia. Kemudian kalau kontraksi semakin kuat berarti sudah ada tanda-tanda infartu. Tanda-tanda infartu itu adalah doron teknis perjol pulva. Itu udah dijelasin juga sama Bu Leni. Kalian buka ya, ada dorongan menerang, anus menonjol, ya, perineum menonjol, kemudian pulva juga sama, kemudian labia juga adanya dorongan dan kontraksinya aktif dan ibu seakan-akan ingin mengedang. Ya, nanti yang pertama kali saya tanyakan adalah tanda-tanda infartu apa? Kalian harus menjelaskan. Gak usah ada komunikasi, Bu, perkenalkan nama saya, gak usah di prenatal ya. Walaupun nanti prosedurnya sama menjelaskan, kan di kelas 1 ya. Tapi kalau mau ngelahirin nanti udah langsung tanda-tanda infartu, adanya dorongan menarang, perineum menonjol, anus menonjol, ibu mengedang, kontraksinya reguler ya, sudah bagus ya. Kalau udah ada tanda-tanda infartu, apa yang harus kita lakukan? Ini pada lupa. Udah nolong persalin semuanya, APD nggak dipakai, udah calon ya, ibunya HIV/AIDS. Infartu. Kemudian ya, wow, pakai masker ya. Yang pertama kali kita lakukan itu tidak ada di situ ya, adalah kalian siapin dulu alat-alat yang on steril. Abis ini saya mau pulva hygiene. Beloknya 2 ya. Kemudian ini teknik bukanya seperti ini ya, gak boleh dibalik. Kita siapin dulu yang ini. Jangan gemeter juga, tarik nafas lah kalau gemeter ya. Biar kalian bisa pakai lagi. Boleh, nanti kalau ujian mah satu-satu ya, jangan hemat-hemat juga, ini kan pelatihan. Jangan cuma satu. Anggarannya di kasihan di sini. Untung nggak kurus ya. Kalau saya udah kurus ya, saya kalau kurusin tambah dulu. Ini dikeratkan dulu. Gak boleh disentuh, gak boleh disentuh. Angkat dulu. Yeah. Kemudian awas, jangan rata. Yang kalian pecahkan dulu adalah ini. Ini kejadian dari kemarin banyak yang terluka. Kalau kalian masih pemula, pakai ini. Jangan sok. Kalau udah kayak saya sih udah langsung. wow. Kalau kalian harus pakai ini ya, karena kemarin pada ngebedah segala. Karena kan berhubungan tremor segala macam gitu kan. Oke, sudah semua? Tek. Oke, kita ambil handscoon steril ya. Cuci tangan, jangan lupa privasi. Suruh ibunya buang air kecil ya. Pakai handscoon 1 tangan. Sudah? 1 hand. Ini sambil dikencengin ya. Taruh di dalam instrumen. Kenapa bentuknya sini yang numpuk, di sini instrumen alat-alat, biar kelihatan tutupnya. Kalau acak-acak kan naruhnya, ini kadang-kadang nyari ini. Tuh ya, taruh di ujung. Ini on ketemu on, steril ketemu steril. Siap. Jangan kayak di TV-TV langsung curut. Pakai tutupnya dulu lah, Mak. Ini pada lama-lama deh. Jangan latah juga. Udah biarin aja, nanti aja. Gini ya, pakai tutup. Jangan kayak nakut-nakutin. Oke? Perjanjian ya. Jangan ada yang kayak begitu lagi. Kurang namanya. Pakai tutupnya dulu.
selesai. Nggak boleh pakai perhiasan ya. Kenapa Bu Nila nggak ditaruh? Karena kan tadi daya ingat saya sangat kuat sekali ya. Kalau ketinggalan kemarin udah sini kan juga ketinggalan juga. Jadi tetap saya pakai. Lihat lubang, gampang ya. Tapi pas ujian saya nggak tahu ini jari kemana, ini kemana. Oke. Kemudian siapkan satu untuk melindungi. Karena habis ini kita akan comot-comot ke alatnya. Habis ini saya mau khawatir ada ketuban pecah, siapin setengah pohon. Ya, oke. Kita ambil untuk pulvanya, butuhnya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kemudian kita buka. Ya. Ini kita labia mayora yang terjauh dulu. Udah di sini ya, jadi nggak ngambil. Udah begini. Terus dorong lagi labia mayora yang terdekat. Kemudian labia minora yang terjauh. Labia minora yang terdekat dari klitoris sampai dengan anus. Ya. Dari sini langsung, nggak usah kemana-mana lagi, langsung pemeriksaan dalam. Tekniknya adalah satu jari di sini, satu jari begini, satu jari begini, satu jari masuk, satu jari gini, satu jari masuk. Ya, jadi ini kan lubang ya, satu jari masuk, buka dulu, masukin yang lain. Nah, apa yang teraba? Angat Bu? Iya angat ya. Apa? Ada hambatan jalan lahir atau tidak? Itu dihafalin loh. Jangan masuk, raba, ketuban belum pecah. Enggak juga. Nilainya kan ada 3 tuh. Ya. Apa? Ada hambatan jalan lahir atau tidak? Presentasinya apa? Ubun-ubunnya gimana? Ada bagian terkecil atau tidak? Porsionya teraba atau tidak? Dilatasi serviknya bagaimana? Dilatasi servik kalau begini itu masih pembukaan 1. Pada saat kita begini, ya jadi kayak bibir. Bentuknya tuh kayak ibaratnya gini ya, servik itu begini nih. Nah, pembukaan 1. Ini pembukaan 1 nih. Pembukaan 2. Ya, 2 cm ya. Pembukaan 3. Pembukaan 4. Pembukaan 5. Pembukaan 6. 7, 8, 9, 10. Gitu. Ya. Jadi pembukaan servik itu pembukaan 10 itu porsio udah nggak terapa. Tapi kalau misalnya pembukaan 4, 3, porsionya masih teraba. Ya, porsionya masih teraba. Tapi kalau udah pembukaan lengkap, enggak, jadi kayak bebas. Ya, dan juga dikaji ketubannya masih utuh atau tidak. Ibaratnya kan begini ya, habis pulva langsung tek tek. Oh ya, ini presentasi ini ketubannya masih utuh, pembukaannya udah lengkap. Porsi udah teraba, kita lakukan pemecahan ketuban. Tekniknya adalah ini kan tetap di dalam, jadi nggak boleh keluar masuk, tetap masih di dalam. Satu jari begini, ya. Kemudian kita posisinya begini, melindungi. Ibu, ya mulus Bu, ya. Oke, sebentar Bu, ini kita dekatkan, kita pecahkan, tak, ya. Ini tak. Kemudian keluarin dulu ini alatnya. Kemudian kita buka lebar, baru kita lihat warnanya, baunya, ya jumlahnya. Oke. Kita ulang, ibaratnya ini masuk ya. Sudah masuk, udah kaji, pembukaan udah lengkap, ketubannya masih utuh. Kita masukkan ininya di antara 2 jari. Nah, ini kan ada di dalam ya. Ininya yang agak menonjol, agak gitu, ya. Dan hati-hati, kita lindungi, karena kan dalamnya masih ada kepala bayi ya, jangan sampai melukai. Karena waktu itu pernah ada yang ketorek, ternyata pipi. Kasian kan, perempuan namanya. Kita korek, ya. Kalau udah pecah, ini dulu yang dikeluarin. Tekniknya ini dulu. Ini dulu, ini masih dalam ya. Nah, kemudian ininya dibuka lebar. Nah, selaputnya jadi banyak, siap-siap
ya. Kemudian baru setelah selesai, yang kalian siapkan ada 3 baskom. 2 baskom ini klorin untuk cuci tangan, klorin untuk disinfektan. Yang satu lagi adalah untuk, nanti kalian begini aja nyiapin, klorin 2, yang satu adalah cairan DTT. Setelah pecahin ketuban, langsung cuci tangan di klorin sambil balik handscoon. Kemudian cuci tangan lagi, ya. Kita jelasin, Ibu ketubannya ini udah pecah. Saya observasi DJJ dulu ya. Oke. Oh, DJJ-nya bagus, ya. 145. Itu kontraksinya bagus. Udah 5 kali kontraksi, istirahat 1 menit atau 6 kali, istirahat 1 menit. Nah, kontraksi bagus. Ibu ini posisinya mau bagaimana? Duduk, ya, miring, atau berdiri. Saya itu panggil suaminya, Bapak sini, elus-elus perutnya, terus supaya merangsang pengeluaran, sama punggungnya, ya punggungnya Pak. Ibu sambil nunggu nih ya, kan belum ada crowing ya. Crowing itu kepalanya yang begini nih, bayinya kadang-kadang malu, masuk gitu. Nah, karena belum ada crowing, ibu minum dulu ya, kasih jus. Jangan ini. Waktu itu pernah saya nolong partus, ibunya minta bakso, minta bakso, kita beliin. Bener, habis makan bakso, wah, kok ini pas dilihat udah crowing, bener. Ternyata bayinya main bakso dulu. Kan waktu bayi gua udah keluar kan nggak bisa ya, dia habis makan bakso beneran itu mah. Setelah itu, ternyata udah crowing nih, kita singkirin dulu nih alat-alatnya, ya. Oke, kita siapkan apa? Udah crowing 4-5 cm. Aduk dulu ya. Kemudian kita ambil, bolehlah kalau kalian pada bingung handscoon dulu. Sebenarnya habis ini duk ya, duk steril. Tapi rata-rata pada nggak beres. Bolehlah handscoon steril dulu. Kemudian ambil duknya, ini steril ya, jangan begini. Itu kalau hujan kadang-kadang suka begini. Ini diangkat ke atas, kemudian kita ginikan, paham? Kosong. Ya, nah gini, jangan latah, Bu, ini jangan megang-megang, ini steril. Nah kadang-kadang kalian itu udah steril megang-megang, nggak usah, udah tangan ke atas ya, jangan ke bawah juga. Kemudian sudah ini kita stemeng, ya, 1 di daerah perineum, 1 di daerah sini, simpisis pubis. Salah. 1 di di perineum, 1 simpisis pubis. Mimin udah lelah ya, jam 1. Ya, kemudian posisikan ibunya dulu, Bu. Yuk posisi, kakinya merangkul paha. Kalau udah mules nanti dagu menempel ke dada. Gak boleh teriak, modenya cantik, kayak mau dengan lembut itu. Jangan kayak kecil itu, gak boleh gitu ya. Jadi dengan lembut ya, gak boleh. Karena waktu kelahiran anak pertama saya udah selesai, Bu Nila gimana kondisinya? Suaranya habis, benar, bisa pecah itu. Ya gak boleh. Jadi yang kedua masih jaga image juga ya, karena ternyata yang nolong partes mahasiswa saya. Oke, yuk Bu, tangan merangkul ke paha, ya, dagu nempel ke dada, yuk, ngeden, mules Bu, ngeden, oh, perineumnya pucet, ya, ada kebiruan, apa yang harus saya lakukan? Gunting habis yo. Oh, ini gunting apa? Ini gunting apa? Ini gunting apa? Gitar.
ibaratnya ini adalah perineumnya ya. Kita begini loh. Ini perineumnya, ini tangan kita di belakang perineumnya. Tekniknya adalah medio, gunting, udah digunting sampai sini, lateral. Ya, bisa medio juga boleh, tetapi yang paling efektif adalah medio lateral. Ya, oke. Setelah gunting, yuk Bu, tangannya ke kaki lagi, ke paha, rangkul, ngeden Bu, mulus bagus nih, oke. Nah, udah kayak begini, baru pakai kasa, dielap ininya, ya, oke. Kasa alat instrumen atau pakai ini boleh, tapi ini makan kasar ya, pakai kasa aja. Jangan nafsu juga, ya elap aja di daerah. Selesai, kita sambil ngecek lilitan tali pusat ada tidak. Kalau ada kita bebaskan. Nanti pas ujian biasanya saya iseng-iseng, ada yang saya lilitan, ada yang enggak ya. Jadi kalau yang lilitan harus dibebasin dulu. Ada juga yang saya patenin, nggak bisa. Nah kalau nggak bisa, apa yang kalian lakukan? Cepat klem, trek gunting. Klemnya jangan buka, biarin aja ya. Jadi nanti ujiannya tergantung saya. Kalau nggak ada, ini barangnya nggak ada. Kalaupun ada, bebaskan. Kalau susah, nggak bisa dibebaskan, langsung digunting. Ya, karena nggak menghambat, nunggu dia lakukan paksi luar. Nah itu juga harus sebutan. Bayi akan melakukan paksi luar. Tet. Begini ya, muter. Ya. Kemudian kita pegangan di parietal. Pegangan di parietal, mengeluarkan bahu atas dulu. 1, 2, bahu bawah, 3. Kita lakukan susur sanggah. Oke. Kita keringkan dulu. Dikeringkan ini. Nah, berarti kan ada masalah ya. Nah, saksen. Ingat, dipencet dulu ya nak ya. Bagian yang terluas dulu, baru bagian yang Oke. Setelah selesai, nah, cek apa? Bayi kedua. Tanda-tanda bayi kedua kontraksinya keras. Adanya ibu untuk mengedam. Nanti saya tanya, tanda-tanda ada bayi kedua apa? Oh, ibunya mau ngeden dan ada kontraksi uterus. Oke. Ternyata dicek nggak ada bayi kedua. Setelah itu kita suntik oksitosin. Cek. Di sepertiga paha luar sini ya, sepertiga ini kan setengah ya, sepertiga paha luar, jadi sekitar di sini. Suntik. Ingat, ini di sini suntik, megangnya jangan kayak kemarin begini suntik. Kemarin ada yang gimana ya, megangnya tuh kayak rokok, gimana ya kalau begini? Enggak gitu ya, pegangan kayak pulpen. Cubit, tusuk, aspirasi dulu, suntik, ya. Atau posisinya gini, cubit, ini nggak apa-apa ya. Suntik, tarik, masukkan. Oke. Ingat, jangan lupa, ya. Tutup lagi ke sininya. Udah gini, baru kita di awal kan udah dicek ya, burgar skor ya, warna kulit, pergerakan segala macam. Kemudian kita gunting. Nah, tekniknya 3 jari udah mah. Ya Bu, 3 jari di bawah umbilikal. Pasang klemnya di sini. 3 jari nggak sih? Apa sih? 3 jari kan berarti di sini ya. Berarti kan di sini kan? Ini diurut dulu nah. Habis diurut, baru di kemudian klem kedua, kok keluar sih? Mungkin kalau tidak setia. 2 jari dari klem pertama, diurut juga, kayak ngurut itu ya, apa? Usus kambing itu ya, biasa yang suka ini kurban ya. Kemudian kita gunting, lindungi.
jangan lu gunting. Beneran. Kita ganti klem. Nah ini kadang perlembayan duniawi. Nggak bisa. Laki-laki perempuan sama, udah tinggal digini doang. Susah nggak sih? Nanti ya, oke. Ini kan kotor ya. Kita ambil ya, oke. Skin to skin kontak. Ini kan kotor, taruh di baskom. Nanti ada baskomnya ya. Kalau baskom sama ini nggak saya keluarin, jadi yang kalian siapin yang ini aja dua. Ya. Ini sudah ada. Kemudian skin to skin, ibunya juga telanjang, bayinya telanjang. Tekniknya adalah di antara payudara, bayinya diginiin, tangannya memegang payudara. Nanti dia akan nyari. Ini dikeluarin hasilnya. Nanti dia nyari. Cukup. Jadi kayak ada snack dulu. Sampai dia ini, ya, sampai dia nyari. Itu biar ibunya yang megang. Ya, dikasih apa? Kopi, karena bayi sering kehilangan panas tubuh itu dari kepala. Kalau kalian kan dari badan ya, kalau bayi dari kepala. Kita lupa. Ya. Ya, udah begini aja. Nah, ya, biarkan lagi IMD ya, kan 1-2 jam. Oke. Setelah itu kita masuk ke kala 3 ya. Selesai ke kala 2. Ya. Kita masuk ke kala 3. Kala 3, tanda-tanda kala 3. Itu ada ya. Apa tanda-tanda kala 3? Iya, tanda-tanda kala 3. Prosesnya sih pelepasan plasenta. Tanda-tanda kala 3 apa nih teman-teman? Ada semburan tiba-tiba. Ada semburan tiba-tiba. Apalagi? Kemudian tali pada vagina keluar. Ya, tali menjulur. Terus apa lagi? Pas dirawat perut kontraksi uterus mengeras. Ya, kontraksi uterus mengeras. Ya, jadi ada 3. Ada keluar darah tiba-tiba, tali pusat menjulur, dan kontraksi uterus. Ya. Sebelum itu udah ada tanda-tanda kala 3. Kita ingin mengetahui pengecekan apakah plasenta ini sudah lepas dari dinding endometrium atau belum. Tetapi sebelumnya kita inikan dulu, ini diurut ya ke dalam ya. Kita dekatkan 5 cm dari vulva biar nggak terlalu jauh. Kalau terlalu jauh nariknya nanti akan putus. Kita cek ada 3 Stresemann Kushner-Ken. Saya nggak mau menjelaskan secara rinci, tapi kalau ujian saya bilang teknik Kushner, berarti kalian melakukan. Teknik Stresemann, berarti kalian melakukan. Teknik Ken, kalian melakukan. Ya. Oke, teknik Kushner. Ini adalah kita lakukan dorsokranio. Kalau pada saat kita tekan di perut, dorsokranio. Jadi dorso di daerah caudal ya. Kalau tali pusatnya ini ke dalam, berarti belum lepas. Tapi pada saat kita dorsokranio dia tetap, berarti sudah lepas. Kemudian Ken, ibunya disuruh ngeden. Suruh ngeden kan pasti tali pusatnya agak keluar ya. Yang kita perhatikan kalau dia ibunya nggak ngeden, ya, kalau tali pusatnya agak masuk ke dalam berarti belum lepas. Tapi ketika dia nggak ngeden, posisinya ada di sini, berarti sudah lepas. Teknik Stresemann, kita ini rendangkan, kita ketuk-ketuk. Assalamualaikum, nggak juga ya. Kita ketuk. Kalau kita kerasa getaran, berarti sudah lepas. Tapi kalau pada saat kita ketuk, kalau serasa ada getaran berarti belum lepas. Kalau kita ketuk-ketuk gini nggak ada getaran berarti sudah lepas. Kemudian setelah itu PPT, penarikan tali pusat terkendali. Tekniknya sama kayak Kushner, dorsokranio. Tapi kita renggangkan aja gini. Nggak narik ya. Ketika kita dorsokranio dia nanti akan keluar gitu. Kalau itu kan licin ya. Karena ada cairan. Nah, sini kita dekatkan lagi, kita urut lagi. Lok. Udah seperempat, udah di introitus vagina, kita putar searah jarum jam. Terus ada selaput ya, putar sampai pluk. Udah, biarin aja ini dulu,
manajemen kala 3, masase uterus 15 detik tuh 2, 3, 15. Setelah masase baru dicek berat, diameter, ya. Kemudian kotiledon kita cek ada robekan tidak kotiledon. Kemudian panjangnya 2 vena 1 arteri. Setelah selesai kita timbang berapa. Setelah selesai, nah, kemudian kita ambil ini kan nanti dibuang ya, buang. Ya. Kita kosongkan kandung udah banyak. Kalau bisa pakai piskot ya. Oke. Setelah itu kita masuk kala 4. Observasi ibu 1 sampai 2 jam. Tapi kita cek dulu ada laserasi atau tidak searah jarum jam. Berarti kan ini vagina ya, searah jarum jam. Ada lasik. Oh ternyata tadi kan di epis ya. Apa yang harus kita lakukan? Suntik, siapkan hidung air. Kita bius dulu, cek area yang udah dirobek sama kita. Kemudian kita buka ininya. Bu, kita ini raba, kerasa nggak? Nah, kalau udah baal, baru kita siapkan kesetnya, benangnya, cret, ini kan udah ditarik ya. Baru kita melakukan hacking. Brain memory. Setelah selesai, kemudian kita disinfektan alat-alat di sini. Dekontaminasi alat, ya. Biasanya 10 menit. Jangan lupa pakai timer. Kalau kelamaan nantinya karatan, ya. Oke. Setelah itu kita ini masih bersih. Kita bersihkan ibu pakai wastafel. Nah kalau urutannya kan enak ya. Nah gitu. Pakai wastafel ibunya dibersihin dulu. Ini kan diangkat ya, banyak darahnya. Pluktor diember, ini bersihkan ibunya. Oke. Kemudian pakai pembalut. Nah, oke. Itu bawahnya kan ada kotor ya, dibersihkan. Ini kan nanti sebenarnya karpet, ya. Jadi dibersihkan pakai klorin. Kalau ibunya pakai DTT, ini pakai klorin. Selesai, pakai baju. Nah, udah kayak begini. Kita ini bayinya diangkatin dulu ya biasanya ya, pakaiin baju, bla 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 bla. Ibunya dia apa? Ukur KU-nya, pada umumnya kompos mentis. Tanda-tanda vitalnya berapa? Kontraksinya bagaimana sama tinggi fluidusnya? Ada perdarahan nggak? Kita cek ada perdarahan nggak? Ya, 5 menit pertama, terus 5 menit kedua, berarti udah 10 menit ya. 30 menit berikutnya, 30 menit kedua, dan 1 jam berikutnya, dan 2 jam terus kita observasi ya. Oke, jadi yang dikaji apa? KU, tanda-tanda vital, kontraksi, dan pendarahan. Setelah itu apa? Kita bakaikan bayinya di bedong. Kita bonding attachment. Bonding attachment itu adalah kontak antara ibu dan anak, kasih sayang, menunjukkan kasih sayang antara ibu. Aduh, cantiknya. Yuk nyusun lah, sambil disusuin. Kemudian ibunya dianjurkan untuk makan minum, ya. Terus aman-nyamannya dipenuhi. Dan panggil bapaknya, bapak sini. Bayinya udah lahir, kasih penjelasan pada ibu dan. Nah, kita cek ya ibu sama bapak bayinya. Ya, ini bayinya perempuan. Tangannya lengkap, kakinya lengkap, anusnya juga bolong, ya, mulutnya, bibirnya semua normal. Silakan diadani, ya. Diadani sama bapaknya. Kemudian jangan lupa kita melakukan dokumentasi, ya, pencatatan dan bereskan. Ya, jangan lupa di tangannya di orang juga. Kalau emang benar kalian
kosong, kosong. Ini juga bagus. Kalau benar, kalau salah, pasti yang ketinggalan itu adalah pemasangan kandung ini di kanan tiga. Selalu lupa. Saya bilang lihat alatnya lagi. Karena kalau udah panik itu pandangan menyempit, nggak kelihatan. Kecuali uang 100.000 ya, responnya kan beda. Ada yang ditanyakan? Kalau satu itu lebih ya ANC pemeriksaan. Kenapa udah misalkan udah pengen langsung dulu? Berarti kan langsung ngikutin pola dulu deh kalau pas ini. Oh nanti pas ujian? Pas ujiannya tuh kala 2 kala 3 aja. Iya, kan tadi aku udah bilang ujian itu kala 2 kala 3. Tapi kan saya menjelaskan prosedur kala 1 dari yang lain sama pengisian patogram. Yang saya tanya itu tanda-tanda infarku nanti. Oke, ada yang ditanyakan? Nanti bisa ya nyambung-menyambung ini ya. Nah ini bukanya gimana? Ini ya ini maka nanti pas tali pusat puput ya ini nggak usah dibuka-buka, tapi kan karena lagi ini belajar ininya gini aja, dibukanya pakai gunting ya. Saya bingung ini tuh ujiannya pada nggak bisa semua. Ini kan tinggal begini gitu. Kok ini selalu yang nggak bisa? Ini saja kalian sama klaim. Itu doang tuh. Actingnya bukan begini doang. Iya di luar. Hati-hati terutama ini ya, jangan sampai kalian terluka. Kalau kalian terluka aku juga ini takut. Ribet saya dengan terusnya. Udah? Sekarang jam 11:30.